Bang Riza nih Bang, ada jargonnya dari Bang RK Suswono, Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ada dua nih yang kemudian jadi jagoannya untuk RK. Kenapa Jakarta Baru Bang yang diambil Bang? Iya, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ya maksudnya itu adalah kita ini sekarang ini kan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota itu kan berpindah. Ya. Daerah istimewa ibu kota Jakarta ini kan berpindah ke Kalimantan Timur, sehingga kita perlu penataan Jakarta yang baru. Jakarta baru pasca pemindahan ibu kota negara. Jadi memang perlu proses transisi. Disinilah insya Allah kehadiran Paslon Ridho ini akan mampu membantu pemerintah pusat melakukan transisi pemerintahan, perpindahan sebagian warga dari Jakarta ke Kalimantan. Ini banyak sekali proses yang penting saya kira terjadi. Itulah maka Jakarta menjadi Jakarta yang baru, berbeda dengan sebelumnya, kemudian menjadi Jakarta yang maju, insya Allah menjadi Jakarta yang modern, yang menjadi kota yang global, menjadi kota-kota berkelas dunia, berkelas internasional. Inilah proses sehingga kita mengambil tagline yaitu Jakarta Maju, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju. Tentu ada proses peningkatan ya ke sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif ya. Kemudian juga terjadi perubahan birokrasi di sini. Kita ingin transportasi yang terintegrasi ya, dengan adanya subway, LRT, kemudian busway, Jaklingko dan sebagainya. Jadi juga penanganan banjir, seperti juga nanti dukungan dari pemerintah pusat seperti pembangunan giant seawall, kemudian juga banjir rob yang ada di utara, kemudian bersama juga dengan kota-kota di sekitar Jakarta, penanganan air yang datang dari pinggir Jakarta, juga nanti hadirnya waduk di Cimahi dan waduk di Ciawi, kemudian juga peningkatan hutan-hutan kota, hutan-hutan di sekitar Jakarta. Bahkan salah satu programnya adalah akan meningkatkan hutan-hutan kota 3 kali lipat, jadi pertumbuhan. Ditambah berarti ruang terbuka hijaunya. 3 kali ruang terbuka hijaunya, pertumbuhannya. Jadi semuanya ini tentu dimaksudkan menjadi Jakarta sebagai kota yang maju, kota yang global, SDM-nya, infrastrukturnya, birokrasinya, pelayanan publiknya, pendidikan dan kesehatan. Dan juga pasangan Ridho ini kita akan terus melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya atau pemerintah daerah sebelumnya yang baik, yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami juga merasa tidak perlu mengganti istilah. Ini juga sering terjadi, setiap pergantian kepemimpinan itu nama diganti, semua diganti, seperti tidak ingin melanjutkan program sebelumnya. Kalau kami justru sejak awal mendeklar semua program daripada gubernur sebelum, sejak Bang Yos, kemudian juga Pak Jibowo, kemudian Pak Jokowi, Ahok, Pak Anies, bahkan Pak PJ Peharu, kita akan terus lanjutkan yang baik dan terus mengisi program-program yang belum ada atau yang belum selesai. Baik, ini warga Jakarta tadi sudah mendengar ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira tuh jargonnya kesesuaian, oh ternyata ada visi misinya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya warga Jakarta akan memikat kemana nih hatinya? Kita akan tanyakan kepada Mas Adi, tapi usai jeda kami segera kembali. Ditahan dulu biar warga Jakarta tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saatnya kita dengarkan dari Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ataupun mendengar jargon-jargon ini, ada tidak maksud-maksud tertentu gitu? Ada udang di balik bakwan kayaknya, atau kayak gimana? Ya, saya kira soal jargon ini secara teori dalam marketing politik, ini kan produk jualan yang ditawarkan kepada pemilih di Jakarta. Tergantung bagaimana penetrasi ke bawah soal jualan ini. Apakah dari 3 paslon yang saya kira secara substansi semuanya bagus ya, ingin membenahi Jakarta mulai dari kesehatan, pendidikan dan seterusnya.
Tapi secara prinsip sebenarnya bagaimana menerjemahkan jargon ini menjadi sesuatu yang rasional dan sangat terukur dalam implementasinya. Karena apapun pemilih Jakarta ini kan adalah pemilih yang rasional. Yeah. Kita sering dengar dari dulu, gubernur-gubernur yang bertanding pasti bicara tentang bagaimana kemacetan dan kebanjiran. Per hari ini, macet dan banjir itu nggak kelar-kelar. Masih gitu ya? ada. Nah, saya berharap ada yang mulai agresif ya, dari 3 paslon ini di antara jargon, kemudian bilang, kalau saya terpilih jadi gubernur, 3 tahun tidak selesai, persoalan macet saya akan mundur deh gitu sebagai. Saya kira itu adalah satu kontrak politik yang harus diukur. Karena kalau hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya baik gitu ya, makan gratis, kemudian susu gratis, kemudian sekolah gratis, semua orang juga bisa melakukan gitu. Misalnya soal sekolah gratis untuk swasta. Di Jakarta ini mahal, Pak, apalagi sekolah-sekolah internasional. Bagi kami itu harus jual sawah berapa hektar itu untuk yang gratis-gratis. Termasuk misalnya soal RT RW 200-300 juta. Itu nggak gampang misalnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program-program populis yang pro rakyat itu harus ada komitmen politiknya. Karena masyarakat kita, apalagi Jakarta yang sangat kritis secara nasional, sudah mulai tahu ini hanya bluffing, ini hanya sebatas janji politik. Bisa tidak? Kalau mereka jadi gubernur kemudian ditagih, kalau kemudian tidak terbukti dan tidak bisa direalisasikan, bisa tidak dituntut secara moral dan secara politik, misalnya mundur di tengah jalan, ataupun bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Karena kan kita sudah melihat bagaimana soal kemacetan di Jakarta per hari ini bukan malah berkurang, mulai dari 3-in-1, kemudian ganjil genap, bertambah kesemerawutan terkait dengan Jakarta, termasuk misalnya soal bagaimana masyarakat supaya punya akses terhadap rumah yang sangat sederhana sekalipun, itu kan sulit di Jakarta. Karenanya adu agresif dan kontrak politik semacam ini yang sepertinya menurut saya itu jauh lebih rasional untuk dijual kepada produk-produk masyarakat. Karena kalau bicara tentang tagline dan strategi politik, semua calon melakukan hal yang sama, main di medsos, main di media-media mainstream, setelah itu juga sama-sama belusukan, ada juga ketemu tokoh-tokoh kunci, itu kan juga dilakukan oleh semua calon. Kan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya meyakinkan dalam konteks bahwa kalau dia terpilih, apa yang dia janjikan itu dilaksanakan. Dan itu saja, itu yang paling penting. Kontraknya aja pikirannya. Baik, Bu Siti, mungkin untuk menanggapi hal tersebut, apakah kemudian bisa ada keberanian melakukan satu terobosan, memberikan kontrak politik 3 tahun tidak bisa mengatasi banjir atau macet, kami mundur. Adakah kemudian keinginan ke sana? Menurut saya ya, semua itu kan juga belum tentu misalkan 3 tahun. Mestinya kan itu program dalam 5 tahun. Jadi dicapainya bukan 3 tahun tercapai. Lawang ini bergubernur-gubernur banyak juga masih tetap macet dan banjir. Cuman memang ada suatu terobosan-terobosan. Misalkan memindahkan awan, itu kan belum pernah. Dan itu ada teknologinya. Dan kemudian misalkan menghadapi pandemik, ya itu memang itu ingin kita ya untuk melindungi jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Nah, kita mempunyai suatu metodologi untuk lebih melindungi masyarakat Jakarta, jangan sampai seperti COVID Memangnya kemarin. selama ini tidak terlindungi dengan baik, tidak terasa dengan sangat-sangat aman warga Jakarta saat ini? Kan pada waktu COVID semua hampir semua merasakan bahwa kemudian terjadi kehancuran ekonomi, kemudian banyak saudara-saudara yang kita meninggal, kemudian pengangguran meledak, kemudian sekolah juga terhambat dan sebagainya. Nah, ini kita mempunyai suatu metodologi sendiri. Dan tentang pendidikan yang 13 tahun tadi, kami ingin lah, ini mestinya juga pakai 5 tahun apa 3 tahun ya. Nah, itu kalau bisa satu keluarga itu 1 sarjana. Jadi beasiswa dari pemerintah DKI. Kalau itu memungkinkan tentu saja. Dan tentang transportasi, saya tadi seperti Pak Arief ya sangat setuju untuk mendekatkan akses masyarakat. Dan kalau Pak Darmakun kepingin membuat suatu bagaimana masyarakat itu bisa naik public transportation. Nah, supaya begitu jadi ada aturan-aturan atau regulasi lalu lintas. Dan kemudian janganlah lewat sini misalkan di tempat-tempat yang sangat macet, itu agar mereka bisa dapat tempat parkir. Jadi dari pemerintah diberikan tempat parkir murah, dan kemudian terus orang-orangnya naik public transport. Jadi tidak boleh masuk Sudirman misalkan. Nah, gitu.
dan apalagi ya. Ya, itu dulu Baik, itu boleh. dulu